biasanya tuh biasanya perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang melayani tahapnya itu cuma membutuhkan satu tahap, dan dia itu hanya mempunyai satu tempat saja. Kayak tadi misalnya toko gitu ya, tokonya itu cuma itu doang, cuma melewati kasir doang, dan kasir cuma ada satu pula. Itu yang contoh yang pertama. Yang kedua itu tahapnya ada ganda tapi jalurnya dia tunggal. Nah, itu jika perusahaan ini misalnya saja memberikan pelayanan untuk beberapa tahap pelayanan, namun masing-masing tahap itu pelayanannya hanya tersedia satu titik pelayanan. Jadi jalurnya cuma satu. Tahapnya banyak, tapi cuma satu doang. Kayak kalau tadi tuh general check up ya. Misalnya kita tahapnya kan banyak, tapi dokternya masing-masing dokter hanya tersedia satu dokter. Misalnya mata cuma satu doang, untuk pemeriksaan urin cuma satu dokter doang, terus juga untuk ronsen cuma ada satu dokter doang. Jadi kita hanya melalui satu jalur tapi tahapnya banyak. Nah, yang ketiga itu adalah tahapnya yang tunggal tapi jalurnya ganda. Ini maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya pelayanan yang diberikan itu hanya ada satu tahap aja, tingkat aja, nggak banyak, tapi tiknya banyak. Kayak tadi tuh misalnya yang kayak soal yang tadi tuh ya, kita kan beli soalnya kan hanya perlu ke kasir saja kan untuk menyelesaikan itu, kasirnya itu banyak kayak gitu. Itu termasuk tahap yang ketiga, termasuk fasilitas yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah tahapnya ganda, jalurnya pun ganda, jadi dua-duanya ganda. Jadi ada beberapa tipe pelayanan dan jalur untuk melakukannya itu pun banyak. Jadi di sini lebih fleksibel dan nyaman ya, karena dua-duanya tersedia dalam jumlah yang banyak. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ya, karena nggak afdol kan, jadi kita tahu teorinya tanpa ada contoh soalnya. Di sini misalkannya saja, ini ada di buku kalian halaman 8.9 ya. Kalau mau mencocokkan atau mau melihat, bisa dilihat bukunya. Di sini itu misalnya diketahui perusahaan itu memiliki 2 mesin fotokopi. Kita kembali ke mbak-mbak sekretaris cantik tadi itu ya. Ada 2 mesin fotokopi. Nah, harga beli mesinnya itu 40 juta rupiah per unit. Ya, per unit satu mesinnya 40 juta rupiah harganya. Terus umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah, ini apa sih umur ekonomis? Kita balik lagi tuh ke modul yang dulu banget, yang masalah biaya tetap, biaya variabel. Jadi umur ekonomis itu ada di situ juga. Dulu pernah saya jelasin situ juga. Jadi umur ekonomis itu adalah umur dimana misalnya kan ini 5 tahun nih. Setelah 5 tahun mesin itu akan kita anggap 0 atau kita anggap telah habis. Jadi kita masa berlaku udah habis, jadi mesin itu udah nggak bernilai lagi. Jadi mesin itu hanya bernilai selama 5 tahun. Setelah 5 tahun mesin itu nilainya adalah 0. Kalau misalnya perusahaan gede itu udah dibuang aja mesinnya, udah nggak ada manfaatnya lagi. Walaupun mesin itu sudah digunakan, namun perusahaan itu telah menganggap mesin itu bernilai 0 ketika umurnya sudah mencapai 5 tahun. Yang kedua, pasti ada namanya biaya pemeliharaan ya, bagaimana untuk merawat mesinnya. Misalnya saja di sini biayanya itu adalah 10 juta per unit per tahun. Nah, yang ketiga, misalkan saja perusahaan ini memiliki beberapa sekretaris dengan gaji 3 juta per bulan. Dan mesin yang digunakan adalah biasanya mesin ini digunakan sebanyak 30 kali per jamnya, di mana setiap kali digunakan selama 3 menit. Ini 30 kali per jamnya per 3 menitan. Nah, jam kerja perusahaan itu 8 jam per hari, 25 hari per bulan. Kalau per tahunnya sebesar 300 hari per tahun. Yang ditanyakan di sini, apakah penyediaan mesin fotokopi itu sudah terbaik atau tidak? Jadi kita punya 2 itu udah cukup apa enggak sih sebenarnya? Kita kan sih punya 2 mesin fotokopi kan, itu udah mencukupi nggak sih dengan kita memiliki syarat-syarat yang lain seperti ini? Caranya menghitungnya kayak gimana? Caranya kita harus menghitung yang namanya fixed cost atau biaya tetap. Karena di sini mesin ini kita hanya bermain pada biaya tetapnya ya, karena kita bermain pada mesinnya, tapi tidak merupakan bermain pada inputnya atau hasil fotokopinya. Kita bermain pada mesinnya, otomatis yang kita capture, yang kita tangkap adalah fixed cost-nya atau biaya tetapnya, bukan biaya variabelnya. Seperti yang mesti kita lakukan dulu. Nah, apa sih rumusnya fixed cost ini? Fixed cost itu adalah biaya-biaya yang tetap, biaya-biaya yang udah pasti kita harus keluarkan pada awal pembelian.
pastinya adalah harga belinya ditambah lagi dengan biaya pemeliharaannya, karena mau nggak mau pakai nggak dipakai mesin ini pasti mau ada biaya ini kan, nggak pakai nggak dipakai pasti ada biaya belinya dulu sama biaya pemeliharaannya. Nah, biaya belinya ini karena kita mau ambil itu rumusnya adalah per tahun ya, di sini adalah unitnya adalah tahun, sedangkan ini adalah unit dengan umur 5 tahun, maka kita bagi dengan 5, kita kurangi dengan 0, karena setelah 5 tahun dia akan berharga sebesar 0 rupiah. Kalau misalnya perusahaan bisa juga loh, misalnya sama 5 tahun dia berharga sebesar 1 juta, bisa seperti itu, 1 juta, berarti ini dikurangi 1 juta, karena di sini perusahaan itu menganggap bahwa setelah 5 tahun dia nggak punya harga lagi, istilahnya jadi barang sisa, barang rongsokan, maka nilainya adalah 0 dibagi dengan 5 ditambah dengan 10 juta. 10 juta adalah pemeliharaan per tahunnya. Hasilnya adalah 18 juta per unit per tahun. Ini adalah fixed cost-nya. Sedangkan kita juga perlu mengetahui namanya MIU. MIU ya. MIU itu simbolnya kayak gini. Di buku teman-teman tulisannya MIU biasa, tapi itu adalah simbol MIU seperti itu. Bisa dilihat ya di bukunya halaman 8.10 nggak salah ya, 8.10 benar, 8.10 ya. Ini MIU pada paragraf terakhir, MIU dapat dari mana sih? MIU ini rumusnya ada nih, 1 jam itu kan ada 60 menit per 3 ini 3 adalah 3 menit, ini loh 3 menit, jadi dia dipakai adalah 20 kali per jam per mesin, 20 kali per jam dia per mesinnya, bisa dipakai maksimumnya kayak gini. Ini kan dipakai 30 kali ya, ini 2 mesinnya teman-teman ya, ini 2 mesin dipakai 30 kali, sedangkan dia ini per mesinnya itu sebenarnya 20 kali, jadi total semua adalah 40 kali ya, 40 kali kalau dia punya mesin. Selain itu kita juga menghitung lambdanya itu adalah yang kita pakai tadi, adalah 30 kali per jam, ini adalah lambda. Ini masuk ke dalam lambdanya ya. Jadi ada fixed cost, ada MIU, ada lambda. Selanjutnya, nah di sini yang sedikit saya agak membingungkan bagi saya, karena di sini buku ini mengatakan bahwa teman-teman sudah mendapatkan yang namanya metode kuantitatif, dan di situ teman-teman diberikan softwarenya. Nah itu dia saya bingung sini, maksudnya gimana tuh ini buku jadinya kayak gini. Ini ada softwarenya ya, katanya tuh ada softwarenya di buku jadi buku manajemen kuantitatif. Mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan ke pengurus ya, ke pengurusnya, maksudnya buku kuantitatifnya itu di mana untuk modulnya itu. Jadi dia pakai software ya di sini. Jadi kalau untuk ujian saya bisa yakin ini nggak mungkin keluar ya, karena teman-teman juga nggak mungkin bawa software. Mungkin dia akan memberi langsung seperti ini, tabel 8.1 kayak gini. Kayak gini rumusnya. Jadi udah jadi kayak gini. Sebenarnya mendapatkan ini di software ini di software di komputer, menggunakan komputer. Nah saya berhubung saya nggak punya softwarenya di sini, jadi saya nggak bisa show itu ke teman-teman. Tapi so far saya bisa ngasih bagaimana cara menghitung selanjutnya, karena di ujian juga teman-teman nggak mungkin disuruh bawa software ya, suruh bawa laptop untuk mengerjakan itu. Ujian biasanya ujiannya langsung ngisi ujian kan, kertas ngisi ujian pilihan ganda sama apa gitu toh, nggak kerja lewat komputer kan, biasanya kayak gitu kan ujiannya teman-teman untuk semester sebelumnya. Karena saya juga belum pernah mengajar di UT. Oke betul kata Mas Wid, betul ya, udah kalau gitu aman lah ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kan diketahui jumlah titik pelayanannya, ini maksudnya contohnya ya. Tapi perusahaan kita cuma punya yang pertama ini, dia cuma punya dua mesin. Ini yang tadi ini hanya perumpamaan. Jadi kan kita ingin mengetahui berapa sih jumlah mesin fotokopi ideal yang perlu kita punya, itu kayak gitu. Jadi kita hanya mencoba mengganti-ganti jumlahnya aja. Titik pelayanan ini maksudnya adalah jumlah mesin fotokopinya gitu. Jadi ini diketahui semuanya. Selanjutnya kita menghitung yang namanya waktu staf sekretaris, mbak sekretaris itu dalam artian fotokopi mesin itu kayak gimana caranya, per jamnya mereka berapa sih. Nah caranya itu untuk mengetahui W per jamnya ini, W ini waktu ya, di waktu per jamnya itu mereka berapa sih. Kalau misalnya aja mesinnya ada 2, otomatis per jamnya mereka membutuhkan waktu 3,4290 kayak gitu. Kalau misalnya ada 3, ini kalikan aja ya, ini rumusnya ya, sudah saya tulis di sini, 4 kali 30.
Nah, sebentar, ini kayaknya waktunya sudah mau habis, saya tambah lagi 10 menit sebentar ya, akan saya kurang beberapa slide aja, dikit aja slide-nya. Nah, ini kayak gini. Kayak yang kedua, untuk mengetahui per harinya saja gampang, tinggal dikalikan, tadi kan ada 25 hari kerja sebulan, jadi tinggal kalikannya 25, jadi W kali 30 kali 25, hasilnya akan di sini. Sedangkan untuk W per jamnya, oh maaf, saya mohon maaf sekali, ini maksudnya bukan per jam ya, ini per tahun ya teman-teman sekalian, ini per tahun ya maksudnya ya, dikalikan 300. Ini saya ada kesalahan penulisan tadi, dikalikan 300, hasilnya di sini W per tahun kayak gini. Selanjutnya ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung yang namanya berapa sih kita harus membayar gaji karyawan itu atau gaji mbak-mbak sekretaris itu hanya sekedar untuk menunggu. Jadi uang kita tuh akan terbuang sia-sia di sini loh. Karena mereka kan nunggu, antri itu kan nunggu. Sementara nunggunya mereka tuh kita masukkan dalam jam kerja, otomatis kita bayar mereka juga toh. Nah, itu kan pasti akan menyebabkan sebuah kerugian. Nah, sebelum kita tahu itu, kita harus menghitung dulu sebenarnya berapa sih saya bayar mbak-mbaknya ini. Nah, caranya gimana? Caranya kan tadi kita gajinya sebulan 3 juta. Kita bagi dengan 25 hari jam, 25 hari kerja, hasilnya 120 per hari. Tapi yang kita butuhkan adalah jam, karena kita patokannya dari awal adalah jam. 20.000 ini kita bagi lagi dengan 8 jam, karena kita satu hari ada 8 jam kerja. Hasilnya adalah 15.000. Jadi kita membayar mbak-mbaknya itu sebesar 15.000 per jam. Nah, di sini akan masuk pada biaya per jamnya berapa, sehingga kita bisa mengetahui biaya per tahunnya berapa yang harus kita bayar ke mbak-mbaknya itu. Dikalikan saja yang W per tahun tadi. Tadi kan ada kan teman-teman? Tinggal dikalikan, hasilnya seperti ini di sini, biaya per tahunnya kita ketahuan. Nah, setelah tahu biaya per tahunnya ini, kita bisa membandingkannya. Jadi kita bisa mengetahui biaya mesin yang paling tepat berapa sih yang kita gunakan. Kita udah tahu biayanya, udah jelas biayanya segini. Terus berapa biaya yang harus kita gunakan untuk mesinnya itu berapa sih yang harus kita pilih, mesinnya tuh ada 2 kah, 3 kah, 4 kah gitu. Nah, di sini jawabannya adalah yang 3. Ini 3 ini ya, CH-nya ini 3. Gimana kok bisa 3 ini kita hasilnya dari sini jumlah biayanya. Caranya gimana sih cara jumlah biayanya itu? Jumlah biayanya pertama kita harus mencari biaya mesinnya, yaitu FC dikali CH. FC apa tadi? FC adalah fixed cost-nya. Fixed cost-nya tadi kan 18 juta ya. 18 juta dikali dengan CH-nya. CH-nya mana? CH-nya ini 2, 3, 4, 5, 6 ini kayak gini. Nah, fixed cost-nya ini untuk misalnya kan kita punya 2 mesin. Tadi per mesinnya dia 18 juta, berarti 2 kali 18 juta hasilnya adalah 36 juta. Ini ya, 36 juta ini. Sedangkan untuk biaya 3 misalnya kita punya 3 mesin, 3 kali 18 juta, hasilnya 54 juta. Kita punya 4 mesin, kalikan 4 kali 18 juta, 72 juta, sampai pada kita misalnya mencoba untuk mempunyai 6 mesin. Wah, ternyata biayanya 108 juta untuk biaya mesinnya saja seperti itu. Sedangkan biaya stafnya ini, tadi kita udah menghitung ya biaya stafnya berapa yang harus kita bayar buat mbak-mbaknya yang kerjanya per jamnya berapa, udah tahu kan, masuk sini semuanya kan. Untuk mbak-mbaknya kita ini biaya stafnya, ini biaya yang harus kita bayar untuk stafnya itu, staf kita. Sedangkan ini biaya mesinnya, tinggal kita tambahkan saja, ini 123 juta sekian ditambah 36 juta hasilnya sekian. Dan dari hasil jumlah biaya ini kita lihat mana sih yang hasilnya itu paling sedikit biayanya, itulah yang paling baik, karena kita membayarnya mbak-mbaknya diemnya tuh dikit aja di sini. Ini adalah biaya yang paling efisien karena dia biayanya yang paling kecil. Oh, berarti kalau gitu saya harus mempunyai paling tidak 3 mesin ini saja, karena kalau saya mempunyai 4 mesin mahal lagi biayanya, 5 mesin mahal lagi biayanya. Jadi semakin banyak mesin belum tentu dia itu akan semakin efisien. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, karena membeli mesin itu juga memerlukan uang, oleh karena itu dia tidak efisien. Begitu teman-teman. Oke, jadi dari sini kita lihatnya ya. Oke, untuk selanjutnya kayaknya ini sudah selesai. Kita untuk tahap modul 8 KB1 kita selesai. Kita sudah di sini dulu ya
Waktunya juga kita sudah 2 jam di sini, 2 jam lebih 12 detik.